Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar Figma, pembuatan website kembali ya, pembuatan website. Nah, kali ini kita akan belajar gimana sih membuat animasi menu atau drop-down menu, serta beberapa model tooltip atau model overlay yang lain. Ya, banyak modelnya. Jadi kita hari ini fokus di home, beberapa aksesoris yang bisa digunakan di home. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan kolaborasi dengan Canva ya. Ini ada Canva desain. Jadi di Canva ini kita gunakan untuk membuat desainnya. Jadi di sini kita akan membuat desainnya websitenya ya, desain home website kita bisa buat di Canva. Nanti tinggal kita masukkan, kita screenshot ya, atau kita export atau kita masukkan ke Figma. Jadi desainnya kita by Canva, nanti interaktifnya by Figma seperti itu. Oke, langsung kita start ya. Kita mulai. Jadi langkah awal seperti biasa kita buat frame ya. Ini aku frame pakai ukuran MacBook. Ini home gitu ya. Aku membuka home-nya. Nah, sekarang kita membuat tampilan awal atau kita membuat slider seperti gimana sih? Nah, untuk desainnya ya, untuk desain slider kita coba membuat dari apa namanya? Canva. Contoh, hari ini kita akan coba membuat website coffee shop ya. Kita akan membuat website coffee shop mulai dari jualan kopi, makanan, atau non kopi ya, sampai informasi seputar biji kopi. Aku membuat seperti itu. Oke, yang pertama, berarti di halaman depan ini mungkin tak ini ya, ini elemen-elemen. Nanti teman-teman tinggal nyari aja. Ini aku sudah ada yang pernah tak cari. Contoh, aku membuat seperti ini. Ini gede banget ya. Oke, bisa seperti ini. Atau mungkin dikecilkan juga bisa ya, teman-teman sesuai kebutuhan aja. Nah, ini mungkin tak buat agak transparan. Oke, seperti ini. Nanti tinggal disesuaikan aja. Ya, tadi silakan dibuat desain bagian home-nya atau bagian slidernya, bagian awalnya. Kayak gitu. Nah, ini tak mau kalau semua mau tak tambahkan gambar kopi atau yang lain, nah silakan teman-teman sesuaikan aja. Nah, contoh seperti ini. Oh, ini tak ganti ini aja. Nah, kayak gini ya. Oke. Tinggal kita atur posisi-posisinya ya. Ini tinggal didesain-desain seperti biasa. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan aja. Ini kalau mau nambahkan ya sedikit sentuhan-sentuhan yang lain, monggo silahkan diatur aja. Oke, contohnya aku mau buat seperti ini. Ya, aku membuat seperti ini. Ini, oke, dapat orange seperti ini. Nah, ini penyesuaian aja. Ini teman-teman tinggal mengatur sesuai kebutuhannya. Nah, seperti ini. Oke ya, ini contoh punya aku tak buat seperti ini. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita akan mencoba mengekspor ini ya, teman-teman bisa ekspor atau di sini aku pakai screenshot. Oke, tak screenshot ya, screenshot. Ini sepertinya screenshotnya nanti tidak kelihatan. Pokoknya ini proses screenshot. Oke, terus kita copy atau kita langsung tarik, kita paste di Figma. Nah ini filenya kan masuk seperti ini. Oke, ini ya. Nah ini halaman atasnya. Nah seperti ini. Ini slider awalnya. Oke, terus kemudian aku membuat menu sama seperti yang kemarin ya. Tinggal ditaruh aja rectangle, diatur posisinya, disesuaikan. Ini membuat menu warna coklat ya, coklat-coklat gelap gitu atau gimana. Nah, silakan disesuaikan. Oke, seperti ini. Oke. Nah, terus kemudian di sini kayak kemarin ya,
mau kita buat judul di sini, judul apa namanya, judul kafenya. Nah, copy contoh kayak gini. Oke, teman-teman tinggal menyesuaikan ya, nyari fontnya di sini ya, sebelah kanan di sini ini fontnya Inter. Kalau mau pakai font yang lain, ini ada Imbu ini dan lain-lain ini banyak. Silakan teman-teman uji coba. Lain aku coba pakai yang ini ya. Nah, ini aku coba pakai font ini. Oke, seperti ini. Ini tak buat putih ya. Ini putih sudah. Oke. Jadi ya judulnya. Nah, kemudian sorry, ini bergeser ya. Oke. Nah, kemudian kalau teman-teman mau buat icon ya, kalau kemarin kan kita ngambil dari Google, kita masukin. Oke, di sini kita coba ya, teman-teman bisa mencoba di sini ada action ya. Di bagian bawah ini, tool bawah ini ada action. Klik aja. Nah, kemudian di sini tinggal nyari mau pakai aset apa atau plugin apa. Cari aja, banyak kok pluginnya. Ini contoh plugin yang sering tak gunakan ya. Kalau icon aku biasanya pakai icon X atau langsung searching aja icon nanti banyak pilihan lah beberapa fitur icon. Nanti ada yang free, ada yang berbayar ya. Teman-teman pakai yang free aja cukup. Ini aku pakai yang free. Oke, yang aku coba icon, tinggal diklik. Nah, dia akan open ya, open baru gitu. Nah, kemudian teman-teman tinggal nyari aja. Jangan lupa di sini ukurannya, warnanya. Kebetulan aku butuh warna putih, jadi aku cukup ini aja. Terus di sini aku mau pakai logo coffee ya. Jadi searching aja coffee. Nah, seperti ini akan tampil. Terus tinggal klik di sini ya, atau logo kopinya tak geser ke Figma-nya, ke dokumen. Nah, dia akan loading, terus akan masuk icon yang kita butuhkan. Oke, lebih mudah ya, teman-teman ya. Jadi tinggal diatur aja. Ini nggak bisa diganti warna. Jadi kalau teman-teman pengen ganti warna, langsung ganti di tools-nya aja. Tinggal diganti di tools-nya ya. Oke, gitu ya. Nah, ini tinggal diatur aja. Ini kalau pengen di close, tinggal di close. Oke, seperti ini. Ini ya. Ini contoh apa namanya atasnya. Nah, kemudian kalau kita membuat apa namanya menu yang lain gimana? Sama kayak kemarin ya. Mungkin di sini ada menu namanya menu. Maksudnya apa? Maksudnya kafe ini menyediakan menu apa kayak gitu. Nah, ini coba ya. Kita kembalikan ke yang model lama tadi. Ini ya, model Inder ini boleh. Ukurannya dikecilkan. Nah, ini ada menu. Oke. Setelah menu, setelah menu kemudian mungkin ada lokasi. Oke, setelah lokasi, hmm, setelah dua menu ini mungkin teman-teman membuat apa namanya tombol ya, tombol sama ada tooltip, ada tools di sini tentang tombol gitu ya. Cuman kali ini aku mau buat manual aja. Oke, aku buat manual seperti ini. Contoh satu tombol ya. Ini kita buat promo. Promo yang gimana? Nah, ini kita coba ini. Nah, terus ini copy paste. Ini ya, ini tak rubah dulu. Ganti warna merah ini ya, lebih cereng. Ini tinggal diatur ke depan. Ini eh, promo. Nah, kayak gini. Oke, ini tombol promo. Nah, kalau teman-teman mau menambahkan, nah, tinggal nambah icon promotion. Nah, ini aja tarik ke sini. Nah, ini ya. Ini sudah. Ini promonya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, udah jadi ya. Tinggal nanti diarahkan mau diklik gimana. Oke, kayak gini. Ini bagian depannya, teman-teman. Jadi sudah, oke, sudah jadi. Baca kayak gitu ya. Nah, sekarang kita coba, aku mau nyoba menu, membuat drop down menu. Kayak gitu. Ini kalau kita play, ya, kalau kita play, ini bisa tampil di sini nggak ya?
Oke, harus pindah lokasi dulu ya, bentar. Nah, ini teman-teman ya, udah tampil ya. Kalau kita play akan tampil seperti ini. Ini belum bisa diklik, menu-menunya belum ada. Jadi kita siapkan bawah-bawahnya menu ini apa aja, kayak gitu. Caranya kita kembali ke Figma desainnya, ya. Ini Figma desainnya. Nah, kita akan membuat drop down menu. Oke, caranya adalah drop down menunya kan di bawah sini. Ini ya, ini. Ini kita copy, paste, terus tak taruh di bagian bawahnya sini ya. Ini tinggal sorry. Ini kembalikan ke desain tadi, belum ke klik ya di prototype. Ini contohnya kayak gini. Nah, ini kita buat drop down, kita atur posisinya. Nah, segini ya. Contohnya kalau kita arahkan atau kita klik menu, dia akan tampil. Nah, ini dia itu apa aja. Jadi di sini mungkin ini mungkin dikasih warna agak beda ya. Warna oranye boleh. Oranye ini ya. Nah, kita kasih warna oranye ini atau sedikit gelap lah, sedikit atau kuning gini ya. Kuning aja. Coba. Oke, kita teman-teman bisa ngasih stroke atau garis putih itu ya untuk pemanis saja. Nah, ini isinya apa aja? Jadi di drop down menu ini isinya apa aja? Jadi ada kopi, kemudian non kopi atau non coffee, terus sorry, kopi, non kopi, terus mungkin makanan gitu ya. Oke, nanti teman-teman bisa menyesuaikan, bisa ditambahkan lagi. Oke, kita punya ini. Jadi kalau ini kita langsung kayak gini, dia akan tampil. Gimana cara membuat drop down-nya? Jadi kita perlu membuat yang namanya frame baru. Ini ada frame, kita klik di sini ya. Nah, ini akan jadi frame baru. Kita nggak perlu frame sebesar ini. Ya, kita nggak perlu frame sebesar ini. Ini tak copy, tak geser ya, tak kecilin seperti ini, tak taruh di sini. Ini tak zoom. Ya, ini frame ini sebesar apa? Sebesar sub menu. Anggap aja ini kita kasih nama sub menu. Nah, isian sub menu ini semua, nah, semua ini kita pindahkan ke frame sub menu. Nah, ini ya. Nah, sudah pindah kan? Sudah pindah. Nah, tinggal apakah ini sudah pas, tinggal kita atur. Nah, kita sesuaikan gini. Oke. Jadi, cara menyambungkannya gimana? Jadi sudah ada submenu ya. Ini frame baru. Ya, di sebelah kanan ada dua frame ya, teman-teman. Frame baru sama menu ini. Oh, ini non copy kebanyakan ya. Ini tak hapus saja. Oke, cara nyambungkannya gimana? Kita ke prototype, klik menunya ini, tarik ke submenu ini. Nah, submenu ini. Gini, kita akan langsung mengarahkan ke satu apa ini? Satu frame baru. On click, kalau diklik ngapain? Navigate. Navigate itu pindah. Kita pakai yang open overlay. Jadi dia overlay. Jadi di manapun, di apa? Pop up keluar kayak gitu. Posisinya center dan lain-lain. Gak usah center, kita manual. Manual itu maksudnya gimana lah? Ini manual. Nah, ini kelihatan ya. Kalau kita klik dia tampil di sebelah mana? Sebelah sini. Ini manual. Nah, kayak gini, tak buat kayak gini. Close when clicking side, ya clicking outside itu kita klik outside itu dia kita klik selain sub menu ini dia akan eh, menghilang kembali atau kita klik atau ini border backgroundnya kita buat agak transparan. Ini enggak, kita buat tetap sama backgroundnya kayak gitu. Oke, kalau sudah gimana hasilnya? Ya kita bergeser ke preview. Oke, teman-teman previewnya ya. Kita arahkan ke sini, dia nggak ada. Tapi kalau kita klik, baru dia tampil. Nah, kalau diarahkan gini kan biasanya ada warnanya ya. Ini nggak berubah karena memang belum kita set. Sekarang kita set warnanya. Ya, kita klik menu, klik keluar, hilang. Klik menu, klik keluar, hilang. Klik menu, klik dalam-dalamnya menu belum berubah. Belum ada warnanya. Jadi kalau biasanya kita arahkan ke sini kan berubah warna ya. Nah, cara buatnya gimana? Oke, kita kembali ke desain.
Kita kembali ke desain. Nah, kita fokus di atas ini ya. Ini tak zoom. Tak fokuskan di atas sini. Di sini copy ini. Oke. Ini tak copy, paste. Tak tarik keluar. Nah, tak tarik keluar submenu atau keluar dari frame ini. Ya, ini kita klik kanan. Dua ini ya, dua ini kita klik kanan. Di sini ada frame selection. Jadi dia akan membuat satu frame baru lah ini. Ini namanya frame-nya copy. Frame menu copy. Menu copy kayak gini. Ini tinggal diganti aja warnanya. Mau warna apa? Contoh ini tak rubah ke warna apa ya? Ini ya warna copy kayak gini. Jadi kalau kopinya ini di hover atau di scroll tadi, kursornya datang dia berubah jadi kayak gini. Caranya gimana? Ke prototype, copy yang kita klik yang ini ya, warna kuning dulu, kita arahkan ke yang warna hijau. Bukan on click tapi while hovering. Jadi waktu hover, waktu lewat. Waktu lewat dia ngapain? Waktu lewat dia overlay, ya posisinya bukan center tapi di manual. Manual di mana? Manual di sini. Nah, kayak gini. Oke. Ini ya, while hover, while hovering, overlay. Actionnya overlay. Oke, posisinya manual. Pakai animasi bisa di false atau biasa atau yang tadi ada instan tanpa animasi juga bisa. Oke, kita coba ke hasilnya gimana. Sini, ini akan ke menu aja, menu copy, dia berubah, hilang, berubah. Ya, karena kita set baru copy. Nah, nanti silakan dilanjutkan untuk yang non copy dan makanan dengan cara yang sama. Oke, kayak gini. Oke, gitu ya. Udah kan? Nah, sekarang nanti teman-teman tinggal menambahkan ya isian dari sini. Biasanya kan di sini ada tulisannya ya. Rumah kopi adalah sejenis gini 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 gini. Nah, teman-teman tinggal menambahkan aja. Nambah teks-teks seperti biasa. Kita langsung ya. Aku mau coba langsung ngasih contoh menu yang lain. Oke, ini menu ini ya, selesai. Oke, sekarang aku bergeser ke bagian bawah, kembali ke desain, kembali ke desain, sudah di desain ya, ini di desain. Nah, ini ya, desain ini, boom, ini mau tak tambahin ya, apa, tambahkan ke bawah, lebih tak lebarin lagi, tak panjangin lagi. Oke. Nah, di sini aku mau buat di tengah sini, aku mau buat tombol menu. Tombol menu yang gimana? Kayak gini, ya, teman-teman. Ini tak tombol promo tak copy ya, tak copy ke bawah, copy paste. Sorry, copy paste. Nah, ini ya sementara kayak gini, jadi tinggal kita atur aja. Promo, bukan, ini adalah menu copy kayak gini. Ini tak set ke coklat. Nah, coklat kayak gini, copy, coffee, coffee. Nah, ini ya, ini contoh kayak gini. Nah, ini tampil di manakah dia? Karena warna putih ya kita cari. Nah, ini ternyata dia tampil di sini. Teman-teman kayak gitu ya cara nyarinya ya. Karena warnanya putih, jadi tidak kelihatan. Nah, ini tombol copy. Kemudian ini kita copy, paste, geser. Hmm, Ini non copy. Ini contohnya non copy. Nah, non copy gimana? Non copy sama. Cuman ini bedanya warnanya kita rubah. Ya contohnya kayak gini. Dia lebih ke abu-abu gini ya, abu-abu. Non copy contohnya apa? Jus gitu ya. Jus.
Juice. Nah, hmm. Nah, ini sudah masuk di manakah dia? Oh, di sini. Nah, ini kopi, non kopi. Oke. Nah, kalau sudah kita tambahin lagi kopi, non kopi, terus apa bisa buat snack sama. Ini ada satu lagi ya teman-teman. Sama mungkin ada food untuk makanan berat. Snack ya, ada contohnya aku pakai ikonnya burger di mana dia posisinya. Oh ini. Oke, snack sama food. Nih, food aku pakai mini aja. Sorry. Di mana food? Nah, ini di sini. Oke, kayak gini ya. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya gimana? Sama kayak tadi ya. Ini contohnya. Aku punya tiga sub menu ini. Nanti di bawah sini tak kasih menu, tak kasih gambarnya menu-menunya ya. Tak kasih gambar menu-menunya. Kalau kopi ada pilihan kopinya, non kopi ada pilihan non kopinya kayak gitu. Sebelum ke sana sama kayak yang tadi ya. Aku mau buat sub menu tadi. Jadi di sini kopi, non kopi ini tak kopi paste, oke ya. Nah ini bisa digeser, tak geser keluar dulu, geser keluar, tak zoom ya, tak zoom, zoom ke sini, fokus ke sini, oke. Jadi menu ini tinggal diganti warna aja. Contoh aku pakai warna oranye gini ya, warna oranye. Sama kayak tadi. Jadi arahkan interaksi dari menu ini ya, prototype di menu ini geser ke yang sorry nggak bisa ya. Nah nggak bisa digeser karena apa? Karena dia bukan apa? Bukan frame. Jadi ini kayak tadi kita blok, terus oke sorry kita blok, terus klik kanan frame selection. Oke, udah jadi frame baru ya. Ini frame satu. Ini nggak tak rubah, namanya biarkan sama. Prototype dari yang non copy ini, klik ke frame satu. Hover, while hovering, actionnya ke open overlay, bukan yang center tapi yang manual. Nah, dia akan ngepasin di situ. Oke, sudah. Hasilnya gimana? Kita bergeser ke sini. Oke, ke preview. Gimana hasilnya? Nah, ini loading ya. Nah, ini. Jadi kalau kita arahin ke sini, dia ada. Oh, sorry. Ini logonya belum ada ya. Nah, nanti yang lain silakan ditambahkan. Mau nyoba snack ya? Kita coba yang snack sampai food. Oke, saya tak cek dulu ya posisinya kenapa kok nggak ada. Kita bergeser lagi ke desain. Kita kembali ke desain. Jadi, apa yang terjadi? Sepertinya di sini. Nah, ini ya. Kopi, noodles, dan lain-lain ini masih di luar frame. Jadi, ini harus di dalam satu frame. Ini harusnya di dalam frame home. Nah, taruh sini aja. Nah, ini harus satu frame sama frame home. Desain, snack ya. Ini kopi, paste. Tinggal geser aja ke sini ya. Geser ke sini. Jadi in frame. Di blok, klik kanan. Frame selection. Nah, warnanya ganti ke oranye. Nah, contoh kayak gini. Sudah, tinggal dari sini. Terus, apa ya, prototype. Snack ini arahin ke yang frame 2.
overlay, manual. Oke, sudah kita coba ke preview. Kita geser ke preview. Ya, ini non copy, snack. Oh, snack belum. Sorry, ada yang salah. Kita kembali ke desain. Ada apa di snack? Oh, on click, sorry. Well hovering. Ya, jangan lupa. Oke, kita kembali ke preview, non copy, snack, non copy, snack, dan lain-lain. Nanti copy juga sama, tinggal ditambahkan, ya. Nah, sekarang di bagian bawah kita tambahkan gambar menunya. Kita kembali ke Canva. Jadi kita akan membuat gambar menu by Canva, lebih mudah kan? Ini ini ya, ini karena kita formatnya website, teman-teman bisa menambahkan ini add selection. Nah, akan jadi seleksinya website. Nah, seperti ini bisa disesuaikan. Mau buat kayak gini sama ini. Nah, ini tinggal diatur aja nanti. Ini oranye, ini coklat. Nah, ini nanti di sini buat judul menunya sama harga sama order. Yang di sini ini hanya eh, apa background aja sih. Nah, selanjutnya kita isikan fotonya. Coba ini foto pertama. Ini ya, ini latte. Ini teman-teman tinggal menyatur aja ya. Ini tak remove background. Nah, jadi kan tinggal diatur aja. Nah, kayak gini. Ini satu mungkin buat 4 atau berapa gitu ya. 4 jenis menu. Nah, ini agak naik. Latte. Terus ini kalau mau buat cappuccino. Nah, lebih mudah kan. Jadi lebih mudah pakai Canva kayak gitu. Nah, ini tak zoom. Aku mau screenshot ya. Aku mau screenshot ini. Satu gambar ini. Aku mau screenshot cappuccino dulu aja. Nah, kayak gini. Ini tak screenshot cappuccino. Oke, selesai. Kita masukkan ke Figma. Kita masukin ke Figma. Nah, ini ikonnya tak close dulu ya, biar tidak mengganggu. Ini tinggal kita atur posisinya. Contoh kayak gini. Ini gambar satu, ya. Tinggal kita kasihkan tulisan aja. Terus mau masukin gambar kedua, sama juga. Ini gambar kedua ya. Ini gambar kedua. Tinggal diatur ukurannya aja. Nah, ini kita anggap sama ya. Segini. Oke. Nah, ini. Jadi ini contohnya, ini copy paste, ini judulnya di sini ya. Ini front. Nah, ini ya. Ini kita gedein. Cappuccino. Nah, kayak gini. Ini tinggal diatur ukurannya aja. Ya, tinggal diatur ukurannya, kemudian mau buat bold dan lain-lain silakan disesuaikan. Oke. Ini kayak gini. Tadi copy paste. Ini kalau mau ngasih harga di sini. Nah, contoh kayak gini ya. Ini harganya, judulnya, harganya.
Nah, terus kita tambahkan tombol kayak tadi ya. Ini tombol ini, copy, geser. Nah, ini kita kecilin. Ini adalah tombol ordernya. Order. Nah, ini ya, ini tombol order. Ini tak buat warna kayak gini. Nah, biar berbeda. Kayak gini. Ini tinggal dikopas saja. Copy paste. Geser ke sini. Oke. Nah, seperti ini. Ini oke, kayak gini ya. Nah, tinggal disesuaikan. Oke. Nah, ini teman-teman tinggal menambahkan menu-menu yang lain. Contoh aku hanya menambahkan menu ini. Copy, paste. Jadi sorry, ada 4. Nah, ada 4 menu. Nah, ada 4 menu ini. Coba tak geser ya. Ini kalau, sorry, ke select. Ini select aja, geser ke sini. Ini ada 4 menu. Nah, menu ini, menu ini akan tak scroll. Jadi aku di sini hanya menampilkan 3 menu, sisanya tidak terlihat. Jadi kalau di scroll baru kelihatan. Caranya ini di klik kanan tadi ya, terus pilih frame selection, ya, dia akan jadi satu frame, frame baru, frame 3 namanya. Terus di sebelah kanan ada klip konten, ini wajib dicentang, klip konten ya, centang klip konten. Kalau udah dicentang baru, ini bisa diatur. Kita mau menampilkan segimana di awal, 2 atau 3. Ini contohnya kita akan menampilkan 3 dulu. Oke, tampilkan 3. Prototype, overflow-nya kita ganti horizontal. Horizontal kiri kanan, vertikal atas bawah. Kita pilih yang horizontal. Maksudnya gimana? Dia akan tampil seperti ini. Geser ke preview ya. Ini preview. Nah, ini loading ya. Loading, oke, sudah tampil 3 ya. Kalau kita geser ke kanan, dia tampil satu lagi. Mentok kiri, ada lagi. Jadi, ini yang untuk animasi kanan kiri. Kalau atas bawah tinggal posisinya tadi di vertikal. Ya, seperti itu. Oke. Udah kan? Nah, tinggal disesuaikan. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan aku mau coba membuat sebarannya. Nah, gimana maksudnya? Jadi, sebelum membuat form order, di sini aku membuat contoh satu lagi ya. Teman-teman di bagian bawah sini ya, ini tak tambahkan lagi ya, ini kurang panjang. Klik home, geser ke bawah. Nah, geser ke bawah sini di Canva, sorry ini, Canva ini aku mau buat selection satu lagi. Oke, ya, selection ini sama kan template-nya, kurang lebih sama seperti ini. Nah, cuman di sini tak isi data sebaran kopi se-Indonesia. Seperti ini. Terus tak kasih agak gelap ya. Ini mungkin bisa dikasih kayak gini. Nah, ini kelok. Oke. Tuh, kelok. Bentar, agak sedikit nyantol. Tak tambahkan aja ya bawahnya. Nah, di sini. Nah, ini kayak gini ya. Tinggal disesuaiin transparansinya diatur. Oke, contohnya seperti ini. Terus aku mau nambah peta Indonesia. Ini bisa nggak? Oh, atau peta yang ini. Nah, ini aja lebih terlihat. Ini nanti dihapus. Oke, ini. Nah, aku mau nambahkan ini. Nanti di sini ada marker-markernya. Ini daerah mana, daerah mana. Nah, seperti itu. Oke, kita screenshot ya. Kita screenshot. Kita screenshot, kita taruh di Figma. Nah, ini.
Kita taruh di Figma seperti ini. Oke. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal ngasih marker di sini. Nah, ini contoh ya. Aku kembali ke icon X-nya. Mau tak tambahkan marker, tak ganti ke kuning ya. Tak kasih kuning, marker. Nah, ini ya. Ini banyak marker. Pakai mana? Pakai ini aja. Nah, ini ya. Contohnya kayak gini. Ini lah close saja. Nah, contoh kayak gini. Di sini copy paste. Mungkin di sini ya, terus kemudian di Bali juga ada, di Jawa Timur ada, di Papua ada, dan seterusnya. Nah, di sini aku mau buat kayak gini ya, teman-teman. Tooltip aja. Oh, sorry, framenya kegedean. Ini klik gini aja, kita buat frame ya segini lah. Oke, buat frame segini. Kita kasih warna warna coklat ini ya, warna coklat ini. Oke, ini tekuk aja. Hmm. Nah, sama. Ini kalau aku mau ngambil tulisan ini ya, tinggal copy paste, taruh di sini. Nah, ini dia pindah ke sini. Ini contohnya ini Aceh. Ini kopi kayu. Kopi kayu. Kayu. Kopi kayu dari mana? Dari Aceh. Nah, contohnya kayak gini. Ini teman-teman tinggal mengatur aja lah sesuai kebutuhan ya. Dan lain-lain. Nah, terus mungkin dari sana keunggulannya apa? Unggulan kopi ini apa? Plus minusnya apa? Silahkan disesuaikan. Nah, maksudku adalah aku membuat ini ya, overlay ini ke dalam sini. Ya, sama kayak tadi. Tinggal ini tak klik, prototype, ya, icon ini. Oh, sorry. Ternyata icon nggak bisa ya. Oh ya, icon tidak bisa nge-link ya, teman-teman. Sorry, sorry. Berarti ini kita hapus kalau mau link. Jadi kita nggak pakai icon. Atau teman-teman bisa langsung ngambil dari website aja. Nah, ini contoh tak kasih website ya. Nah, ini contohnya. Ini, nah ini PNG sih. Ini bisa copy image, kita paste di sini. Oh, sorry, merubah ya di sini. Nah, ini. Oke ya. Nah, ini tinggal ditambah-tambahin nanti. Copy paste. Nah, kayak gini. Contohnya tadi ini ya. Aku kembali ke prototype. Ini apakah dia bisa ngelink? Hmm, ini bisa. Oke, kita coba refresh dulu. Ini harusnya bisa bisa langsung klik ya. Ini masih penyesuaian ya, teman-teman. Masih loading. Oke. Oh, sorry, kenapa nggak bisa? Dia tidak di dalam. Oh, mapnya juga tadi kenapa nggak bisa? Karena dia tidak di dalamnya frame. Ini ya, sebelah kanan ya. Nah, ini masukin ke frame home. Nah, ini ya. Kenapa tadi nggak bisa? Ya, ini di home.
Nah, seperti ini. Harusnya masuk di dalam frame home. Oke, sorry ya, kelewat. Nah, ini baru bisa. Ini diklik ke sini. Diklik ke sini, on click. Kalau diklik baru dia overlay manual. Overlay manual. Tutup ya. Overlay manual. Nah, ini tinggal diatur aja ke sini ke yang mana. Oke, ini close, backgroundnya transparan, animasinya di soft atau move in. Nah, sudah. Oke, previewnya gimana? Kita geser ke preview. Ini ya, nah ini udah tampil. Nah, ini udah tampil ya. Ini kalau diklik, nah dia kayak gini. Kalau diklik keluar, dia hilang. Diklik lagi, dia tampil. Nah, ini teman-teman tinggal bisa menambahkan ke marker-marker yang lain. Oke, sekarang kita coba buat form order. Kalau ini diklik, ya, kalau kita order ini cafe latte atau cappuccino, kita klik cappuccino. Gimana sih tampilan form order ya? Karena kan ini kita pakai e-commerce ya. Jadi teman-teman websitenya harus bisa membuat apa tampilan ordernya, contoh tampilan order. Jadi ini masih di halaman home ya, tidak mengarah ke yang lain. Oke, kita kembali ke desain. Nah, di sini ya, aku membuat form order di sebelah sini. Jadi yang penting ukurannya segini lah kurang lebih, tidak tidak terlalu jauh. Terus aku akan copy ini semuanya ya, cappuccino ini full tulisan dan ini. Nah, loh, satu set ini tak pindahkan ke sini, frame ini. Nah, ke frame contoh ini. Oke, kayak gini ya. Ini teman-teman tinggal melengkapi aja ya, mau membuat form apa aja. Contoh, di sini aku membuat frame ini kayak gini. Ini masuk di dalam sini ya, masuk dalam sini. Ini kita desain ganti warna merah. Contohnya ini tak geser ke atas. Ini apa lebih ke front ya ke atas. Ini order kayak gini. Jadi ini hanya tag aja, tag aja. Oke, kalau kita buat tag, buat apa lagi? Teman-teman bisa buat macam-macam ya. Ini contoh aku membuat apa namanya? Mau buat kita hapus dulu, kita hapus dulu ya kayak gini. Nah, aku membuat jenis ordernya di sini. Biasanya kan ada S, kemudian less S dan lain-lain itu bisa kita buat di sini. Contoh copy paste ya di sini tak ganti warna hitam, jenisnya hot maupun yang S gitu ya. Jenis, ukuran. Nah, di sini aku pakai plugin namanya Handy Component. Teman-teman tinggal cari aja ya komponen-komponen yang lain. Tombol juga ada. Nah, di sini tinggal di searching aja. Nah, contohnya aku pakai ini, radio button. Nah, ini yang tinggal mau yang grup atau yang mana. Aku pakai yang biasa, on. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini satu grup. Jenis. Jenisnya ice. Atau buat satu lagi yang off. Nah, ini jenisnya hot. Kayak gini. Ini bisa. Sorry. Nah, oke. Teman-teman tinggal ngelanjutin ya. Kemudian copy paste. Geser ke bawah. Oke, sorry. Ini nggak bisa digeser. Kenapa? Ini. S ini. S ini tadi dia masih di frame. Jadi dia punya frame sendiri, frame label. Jadi ini kita pindahkan semua, kita keluarin dari frame. Ini juga kita keluarin dari frame. Jadi ini framenya tak hapus. Nah, kita lihat di sini. Nah, dia nggak hilang kan?
Ini frame-nya. Oke, jadi satu sini ya, jenis. Nah, ini copy, paste. Tinggal ditambahkan ke bawahnya, jenis, kemudian ukuran. Oke, ini double ternyata ya. Double, teman-teman. Ukuran. Sebenarnya ini double juga. Oh, enggak. Apakah ini double? Oke, ini double. Reguler. Terus large. Gitu ya. Kalau mau lebih dari dua gimana? Tinggal copy aja. Copy paste. Dia akan jadi tiga. Ini bisa jumbo gitu ya. Nah, begitupun seterusnya. Jadi teman-teman tinggal membuat aja. Terus di sini teman-teman bisa nanti menambahkan harga plus minus dan lain-lain kayak gitu ya. Harga order berapa gitu ya. Jadi tidak bisa diklik, tapi itu bisa jadi form order. Ini kan hanya contoh. File ini nggak bisa diklik kayak gitu. Oke, contohnya ya. Nah, contohnya kayak gini. Nah, terus gimana? Terus dari order ini ya, prototype order ini, order double klik ya, ngarah ke order ini, terus kita tarik ke frame 5. On click, navigate bukan, kita geser ke open overlay, frame 5 center, close within outside, dan background. Backgroundnya 25%. Jadi backgroundnya akan warnanya hitam. Move in, dissolve aja. Nah, oke. Share, kita geser ke ini ya, preview. Nah, seperti ini ya. Apakah bisa diklik? Nah, ini bisa diklik ya. Order, klik, akan tampil seperti ini. Lah, belakangnya ini 25% tadi. Tinggal diisikan berapa-berapa seperti itu. Apakah kurang gelap? Oke, kita coba desainnya rubah ya. Kita coba overlay-nya jangan 25, 50 gitu ya. Oke, 50 gimana? Testing. Kita kembali ke sini. Oke, ini ya. Nah, ini klik order. Nah, ini 50% belakangnya. Oke, lebih jelas ya. Nah, teman-teman tinggal ini sama, ini contohnya dari kalau form orderku mau buat seperti ini. Begitupun seterusnya. Oke, berlebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi, mulai dari depan tadi di sini klik bisa hover ya. Terus di sini juga menu-menunya. Nanti semua kalau ini kita klik dia akan berubah ke menu non coffee. Lah, caranya membuat menu non coffee itu gimana? Jadi dia akan membuat teman-teman harus membuat satu halaman baru. Jadi tidak bisa kayak overlay tadi. Jadi harus satu full halaman. Tinggal di copy aja kayak kemarin. Oke. Ini juga ada info-info seperti ini. Oke. Seterusnya teman-teman bisa explore lagi. Jadi ini kita hanya di satu halaman home aja. Untuk selebihnya teman-teman bisa menyesuaikan, bisa menambahkan sesuai kebutuhan, sesuai model desain websitenya masing-masing. Oke. Sekian dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.